Pemirsa, akibat tidak sabaran, seorang bapak yang mengendarai sepeda motor nekat menerobos formasi gerak jalan di sebuah jalan. Akibatnya bapak tersebut justru malah terjebak saat sekelompok peserta gerak jalan tengah melakukan formasi. Dalam sebuah video, terlihat beberapa pengendara motor terlihat menunggu aksi peserta gerak jalan yang tengah melakukan formasi. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja seorang bapak nekat menerobos formasi lantaran melihat posisi tengah jalan terlihat kosong. Namun akhirnya, sang bapak malah terjebak di dalam formasi dan sang bapak terlihat bingung. Aksi nekat sang bapak rupanya membuat netizen tertawa melihat si bapak yang sedang bingung karena terjebak di antara peserta gerak jalan yang tengah melakukan formasi. Saat variasi barisan tiba-tiba ada motor masuk dalam barisan. Harusnya sih pengendara bisa lebih bijaksana lagi ya, karena kan di situ sudah jelas-jelas lagi ada kegiatan variasi gerak jalan gitu. Sebenarnya kalau misalnya memang lagi buru-buru kan bisa lewat jalur lain ya Pak gitu, tidak usah merusak kegiatan yang sedang terlaksana. Buat saya secara pribadi baiknya kita bisa lebih bijak lagi. Tapi kalau ngomongin sisi dari mereka yang sedang gerak jalan, ini juga satu hal yang bagus. Bagusnya kenapa? Karena artinya mereka juga ditantang untuk tetap konsentrasi apapun yang terjadi. Sementara itu, di tengah isu gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Mbak Imong, Paula justru memilih mengajak Kiano dan Kenzo untuk pulang kampung ke Semarang, Jawa Tengah. Namun jika biasanya Paula mengajak kedua anaknya naik pesawat, kali ini Paula memilih menggunakan kereta. Membawa dua anak pergi keluar kota tanpa suster dan menggunakan kereta, Paula terlihat begitu happy dan menikmati perjalanannya ke Semarang meski harus mengasuh kedua anaknya. Beruntung selama di dalam kereta, Kenzo dan Kiano tak rewel, bahkan terlihat happy sambil menikmati makanan di kereta. Mau kemana? Mas pada datang semua, kita langsung nih, kita kira-kira kita kemana nih? Langsung. Tiba di Semarang, Paula dijemput keluarga dan segera menuju hotel untuk beristirahat. Usai beristirahat, Paula mengajak anak-anak untuk kulineran dan jalan-jalan dan mengunjungi destinasi wisata di kota Semarang. Hai di Semarang, saatnya kita kuliner. Yuk, mau tahu keseruan kita kuliner apa aja? Yuk, kita kuliner makan. Pusat itunya sus. Coba yang kecil dulu. Enak. Jika Paula mengajak anak-anak liburan ke Semarang, Baim justru tengah menikmati liburan keliling Eropa. Negara pertama yang dikunjungi Baim adalah Prancis. Ya, bukan tanpa sebab Baim memilih Prancis sebagai negara pertama yang disinggahi, lantaran Baim ingin mendukung atlet-atlet Indonesia yang tengah berlaga di Olimpiade. Dan usai Olimpiade selesai digelar, Baim memilih ke Switzerland sebagai destinasi liburannya. Di Switzerland, Baim rupanya terkesima dengan selimut hotel tempatnya menginap yang begitu lembut. Kita lagi ngeliat sunset bro. Mak. Sunrise. Ini. Nih ya, sini. Saya juga bingung nih gelas ini. Ini tuh dingin banget. Ini dingin. Ini tuh dingin. Ini tuh tipis. Asli ini nggak bohong. Saya enak seenak-enaknya. WhatsApp saya mau ya. Di tempat berbeda, sosok Yasmin dalam sinetron Cinta Yasmin yang diperankan Amanda Manopo rupanya semakin menarik perhatian publik. Apalagi peran Amanda di sinetron Cinta Yasmin berbeda dengan peran di sinetron sebelumnya semakin membuat penasaran publik. Bagi Amanda, memerankan sosok Yasmin rupanya menjadi tantangan tersendiri lantaran Amanda ingin sinetron ini bisa sukses seperti sinetron sebelumnya.
Lantas, adakah kesulitan yang dialami Amanda dalam memerankan sosok Yasmin? Kesulitannya apa ya? Kalau kesulitannya so far jauh-jauh ini alhamdulillah puji Tuhan masih bisa diatasi dengan cukup lumayan baik. Terus paling kesulitannya masih waktu ya, karena kita lagi kejar-kejaran karena kita memang nggak punya stok untuk tayang stripping, jadi kita kerjanya agak sedikit cepat aja gitu. Kalau untuk dicintai penonton ya mungkin nggak sebesar kalau dibandingkan sama Ikatan Cinta pasti jauh sekali. Tapi ya kita perlahan-lahan lah. Yang penting selalu ikhtiar aja. Tak hanya itu, harus beradu akting dengan para pemain yang belum pernah satu proyek dengannya, tak lantas membuat Amanda mengalami kesulitan dalam membangun chemistry. Lantaran Amanda berusaha untuk membangun kedekatan dengan mereka. Sementara dengan Kenny Austin, Amanda lebih gampang membangun chemistry lantaran pernah satu sinetron. Aku ternyata pernah satu stripping sama Kenny, tapi itu udah lama sekali ya, kayak tahun 2000 berapa ya? Maybe 17 atau 18 gitu. Terus habis itu aku memang udah lama juga nggak satu project bareng sama Kenny, bahkan aku lupa kalau aku pernah satu project sama Kenny. Terus habis itu kita memang di sana tidak diplotin sebagai partner gitu, cuma pernah satu beberapa scene bareng, tapi memang tidak diplot bareng sama aku. Jadi memang belum dapet chemistry di sana. Di sini memang aku sama pemain-pemain yang lain baru banyak intens gitu. Jadi ya lagi setiap hari lagi memang selalu membangun sih. Ya, di tengah-tengah menjalani sinetron stripping, Amanda rupanya tengah berbahagia lantaran baru saja mendapat keponakan baru. Apalagi bagi Amanda dan papanya, Ramon Gauna, ini adalah keponakan sekaligus cucu pertama di keluarga mereka. Meski demikian, sekilas Amanda sempat merasa sedih lantaran saat kakaknya Angelica Manopo melahirkan, tak didampingi sosok ibu. Ibunda Amanda, Henny Manopo, telah wafat 3 tahun lalu, dan Amanda lah yang menemani Angelica saat proses persalinan anak pertamanya. Ini adalah anak pertamanya setelah penantian beberapa tahun. Terus ini adalah cucu pertama dari papa. Terus habis itu aku udah nggak punya ibu, jadi kayak ini suatu hal yang kayak sedih, kayak coba aja kalau ada mami di sini gitu loh. Aku melihat proses normal tuh seperti apa dan segala macam, kakakku kesakitannya bagaimana, jadi seru sih sebenarnya. Terus akhirnya aku melihat ada keponakan aku, namanya Zirael Graceline Ariella Mau. Kehadiran baby girl bernama Zirael Graceline Ariella Mau dipastikan semakin menambah semarak keluarga besar Amanda. Di balik antusias Amanda menyambut baby Zirael, Amanda mengaku belum berani menggendong keponakannya itu lantaran masih bayi. Saya masih takut ya, karena itu masih newborn banget. Jadi ya setelah dia lahiran, abis itu kan memang bayi masih belum boleh disentuh dulu, karena kan takutnya ya sensitif. Terus akunya juga dari luar, abis syuting, takutnya akunya juga kotor juga. Terus abis itu yaudah kita masih video callan gitu loh. Kehadiran anggota keluarga baru, Amanda rupanya juga mendapat panggilan baru, yakni Mami Manda. Lantas, adakah kado istimewa yang diberikan Amanda untuk keponakan mungilnya? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada dong. Gak usah lah. Pasti sudah dipanggil Mami Manda. Enggak, memang di keluarga mama tuh tante-tante atau kakak-kakaknya mama tuh selalu dipanggil mami. Kalau aku sudah ditetapkan dipanggil Mami Manda, Maminda dipanggil gitu.